Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya mengenai project IG clone ya atau Instagram clone, kita udah membuat database design. Jadi kita udah mendesain sebuah database, kemudian juga kita udah mengimplementasi desain database itu ke dalam database yang asli gitu. Maksudnya database yang sesungguhnya gitu di dalam DBMS yang biasa kita pakai gitu. Nah, di video kali ini kita akan sedikit ya. Jadi video ini cukup sederhana aja. Jadi kita akan mencoba designing si Instagram gitu. Nah, kenapa kita lakukan designing? Padahal kan Instagram tuh udah ada tuh ya. Jadi di sini udah ada Instagram itu sendiri gitu desainnya. Nah, jadi di sini seperti yang teman-teman tahu di video sebelumnya, jadi kita hanya mengambil beberapa fitur aja dari si Instagram itu sendiri gitu. Jadi dari beberapa fitur itu kita ambil. Nah, karena ada fitur yang dihilangkan dan lain sebagainya, jadi kita perlu desain ulang di sini gitu. Jadi kira-kira posisi dan lain sebagainya itu mau dibagaimanakan pada saat fitur-fitur tersebut dihilangkan gitu. Contohnya di Instagram ini tuh bagian sini, jadi yang sebelah kanan ini kan kita nggak pakai gitu ya untuk follow suggestion dan lain sebagainya di sini tuh nggak ada. Jadi nanti kita hilangkan. Kemudian di sini juga ada beberapa button ya, mostly sebetulnya. Jadi kalau home kita ada, search nggak ada, explore nggak ada, reels nggak ada, message nggak ada, notification nggak ada, create nanti ada, kemudian profile juga ada. Jadi yang ada tuh home, create sama profile aja gitu. Nah, kemudian di sini bagian post itu ada dan juga nanti mungkin bagian story nanti kita kasih aja di atas gitu. Nah, nanti kalau ngisi atau enggak itu nanti bisa nanti gitu ya. Oke, jadi itu. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan ini gimana? Jadi kalau teman-teman coba ukurannya agak lebih kecil, nah di sini dia itu nggak ada tuh sebelah kanan. Nah, tampilan sepertinya seperti ini yang akan kita buat gitu. Jadi mulai dari tampilan Android ya, jadi tampilan HP yang kayak gini sampai ke tampilan yang kayak gini gitu. Jadi ini ya di tengah antara sini sampai sini, kemudian ini ada bar sebelah kirinya kayak gini gitu. Nah, jadi itu yang akan kita mostly buat gitu ya. Nah, oke, jadi kita akan mulai. Pertama untuk kita udah siapin nih ya kanvas, teman-teman buat aja di Figma, kemudian buat gitu. Nah, di sini untuk dashboard pertama warnanya di sini saya buat hitam gitu. Jadi hitam pekat. Kenapa hitam pekat? Karena si Instagram sendiri kalau teman-teman cek di inspect ya. Di sini untuk bagian backgroundnya, nah di sini teman-teman lihat nih IG primary itu dia warnanya adalah 000. Berarti kan RGB besar RGB dia itu hitam full gitu ya. Jadi di sini kita ambil hitam full gitu menyesuaikan yang ada di Instagram gitu. Oh ya, di sini juga saya sudah nyiapin aset gitu ya. Jadi kita paste. Nah, di sini udah ada sorry. Nah, di sini teman-teman lihat nih ya. Jadi udah ada aset-aset yang akan kita pakai gitu ya. Jadi ada logo sampai segini. Nah, ini yang akan kita pakai. Untuk filenya nanti juga saya siapkan juga gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ikuti aja, tinggal di paste aja gitu. Oke, kita langsung mulai buat. Yang pertama adalah bagian sebelah kirinya di sini gitu. Nah, jadi untuk halamannya itu nanti kita buat yang besar kayak gini, tapi sebelah sini kita hilangkan. Jadi halamannya sebelah sini, bagian sini kita agak geser ke kanan sedikit, jadi supaya dia agak kayak yang kayak gini. Nah, ini dia jadi ini kan jaraknya sama antara sini sampai ujung sini sama ini sampai sini aja gitu. Nggak termasuk yang ininya gitu ya. Jadi kita buat mirip gitu. Jadi nanti si ini kita buat di tengah antara sini sampai sini. Yang mana yang ini kita hilangkan gitu ya. Nah, jadinya di sini kita ada garis gitu ya. Nah, untuk ukurannya juga nggak harus yang sama persis juga kayak si IG ya. Paling kita buat tipis-tipis aja mirip-mirip gitu. Misalnya segini gitu. Ini kita buat garis gitu ya. Oke, di sini ada line. Tarik ini ada IG. Oke, ini semua itunya ya. Ini untuk dashboard. Untuk warna stroke-nya kita buat dia abu ini gitu ya. Nah, atau kalau misal mau bener-bener yang pas kita bisa cek deh. Di sini untuk div ini kita pergi ke coba kita pergi ke border ya. Border di sini nggak ada ya. Put button border background border radius border oke never mind ya.
Jadi kita buat aja sendiri gitu ya. Ini dia buat agak lebih gelap ya si IG itu sendiri. Nah gitu, jadi tuh dia kan agak gelap juga tuh. Jadi kita buat dia juga agak gelap segini kali ya. Nah oke. Nah jadi ini untuk garisnya. Kemudian di sini kita pakai si Instagram ini. Warnanya kita ubah dulu. Dia kan di sini full putih semua ya kalau nggak salah. Kalau misal kita cek di inspect di sini warnanya itu dia RGB 245 245 245. Oke. Jadi dia benar-benar putih tapi agak dikurangi dua angka gitu. Jadi di sini tadi 24, sorry 24 berapa ya? 245 atau 249? 245 ya. Oke, jadi kita tiru aja ya di sini 245, 24 eh 245 sama di sini 245 juga gitu. Nah, oke di sini ini untuk logo Instagramnya. Oke, ukurannya di sini kayaknya nggak terlalu lebar ya. Kita geser dikit. Nah, di sini. Ini kita taruh di sini atau oh ya, di sini bisa dipakai si layout gridnya ya, jangan lupa buat membantu kita gitu. Oops. Sorry di sini. Kita buat oh ini karena besar ya, ininya besar, ini kecil. Ini itu kita taruh dia garis di sini. Nah, ini ngikut aja di sini gitu ya. Nah, gini. Ini dia kan jaraknya sekitar segitu. Nah, oke. Kemudian di bawahnya kita akan buat si home gitu. Jadi kita akan pakai si home, dia kita masukin di sini di bagian sini. Nah, di bagian sini kemudian kita kasih teks di sini, kita ketik home gitu. Si home ini kalau misal di si IG itu dia ukurannya adalah kita cek si home. Oh, dia pakai div ternyata buatnya. Oke, di sini font size-nya adalah sistem 16. Oke, berarti di sini kita buat ukurannya dia juga 16 ya. 16 tapi semi bold di sini. Kemudian di sini kita taruh di sini. Nah, gini. Atau gini deh. Ini kita ke atas sedikit. Nah, jadi untuk yang pertama si home. Kemudian selanjutnya adalah yang kita mau kasih tuh dia langsung ke create ya. Jadi ini kita punya create. Oh, wait sebentar. Ini untuk vektor si Instagram juga kita masukin sini dulu deh. Oh, masa ini kita hapus dulu deh. Oke. Nah, untuk si tanda create-nya ini kita masukin dia ke dalam dashboard juga. Jadi ada home, ini kan dashboard. Kita kelompokin lagi bagian yang sebelah sini. Jadi home sama ini kita Ctrl G, ini home. Kita kasih nama Instagram gitu aja ya. Ini kita taruh atas, kemudian line. Nah, ini yang create sekarang. Si create ini itu oh, sebentar. Nah, kita keluarin dulu deh. Oh, wait. Ini kita buang dulu warna-warna yang ada di sini. Bentar, ini kenapa jadi kayak gini? Nah, oke, kemudian si vektor-vektornya ini kita ubah dia jadi 245 245 sama 245 gitu. Nah, kemudian si create ini kita bawa dia ke sini, disamain ukurannya. Nah, tulisannya juga kita copy paste taruh di bawah sini.
Nah, dia tuh di luar ini. Jadi kita udah punya home. Selanjutnya di sini ada create sama tulisan home yang ini. Sorry, ini sama ini ya. Kita Ctrl G supaya dia jadi satu. Grupnya namanya adalah create gitu. Nah, tulisan di sini kita ubah juga jadi create gitu ya. Jadi kita udah ada home, create, kemudian selanjutnya adalah profile. Nah, untuk profile kan dia bulat doang ya, jadi kita buat aja dulu di sini bulat ya. Jadi bulat dengan ukuran yang mirip dengan si ini. Nah, kemudian untuk tulisannya adalah copy paste, taruh di sini. Nah, di sini kita keluarin. Ini sama ini kita grupin. Di sini adalah profile gitu. Di sini tulisannya juga kita ubah jadi profile gitu ya. Nah, gitu. Jadi gini, untuk yang ini kita agak ke bawahin dulu gitu ya, supaya sama. Nah, jadi gini. Oke, kayaknya terlalu dikit ya kalau misal kita buat bener-bener nyesuaiin sesuai yang kita butuhin ya. Kalau teman-teman lihat di sini misalnya agak geser deh. Ini di sini biar dia nggak terlalu mepet juga. Kita kasih space gitu. Nah, kemudian ini kita geser ke bawah, ini geser ke bawah lagi, ini kita geser ke bawah. Nah, oke, sebetulnya nggak masalah juga sih, kita buat sesuai ininya aja nggak apa-apa gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagian story gitu ya. Nah, untuk story kita buat pakai lingkaran gitu ya. Nah, untuk ukurannya sendiri coba kita cek. Nah, kita cek dulu di sini. Oke, masih nggak. Oke, kita coba buka inspect dari sini. Kita align ke yang ini. Nah, dia pakai image ya. Di sini dia pakai image, ada span kelasnya. Yang mana dia adalah, nah ini dia. Dia widthnya sekitar 66. Oke, jadi kita buat juga di sini sekalian ya. Kita buat persis. Dia widthnya adalah 66. Gitu. Oke, jadi untuk widthnya dia 66. Sini kita copy paste. Oh sorry, kita pas paste-nya nanti dulu. Jadi si eclipse ini kita akan edit dulu ya. Yang pertama kita kasih stroke. Jadi dia ada garis pinggir intinya ya. Nah, kemudian untuk garis pinggirnya, untuk warnanya kita pakai si linear. Jadi gradien tuh. Teman-teman lihat gradien tuh dari atas ke bawah agak miring dikit. Jadi dari sini sampai agak sini. Nah, ini ke sini gitu. Nah, kemudian untuk warnanya dia yang pertama agak pink gitu ya. Jadi gini. Kemudian yang bagian akhirnya adalah sama agak kuning oranye. Gitu ya. Jadi gini. Kemudian dia agak oranye. Nah, kita juga perlu tambahin nih di bagian sininya karena oh ya di sini sekarang coba teman-teman cari deh Instagram gradient color. Instagram gradient color. Nah, di sini teman-teman lihat dia ada sampai 5 colors tuh. Nah, kita akan ikutin nih jumlah warnanya berdasarkan yang di sini gitu. Jadi yang pertama, oke di sini mulai dari light yellow and blue, pink, purple, and blue. Jadi dia sampai warna biru gitu ya bahkan. Nah, ini kita copy dulu. Jadi yang bagian sini itu kita hex, kita paste dulu. Dia jadi biru tuh. Kemudian selanjutnya uh, ada purple. Purple kita copy. Yang purple ini kita paste di sini. Nah, kemudian selanjutnya setelah purple ada pink. Pink ini kita copy juga. Kita tambah atau pakai yang ini deh. Kita pakai yang ini. Hex-nya kita paste. Kemudian setelah pink ada orange. Ini harusnya kita copy, tambahkan lagi. Di sini kita paste, enter.
Kemudian setelah orange di sini ada light yellow. Ini kita copy, ini yang terakhir ya. Bagian sini berarti. Sebelah sini kita kasih paste di sini. Nah, gitu. Jadi ini kita mentokin ini di sini. Nah, kurang lebih itu kan kayak gini ya. Kemudian dia itu cuma di sini masih belum kelihatan ya. Jadi bagian sini harusnya agak gini, kemudian ini dibentokin nih. Si warna-warna di sini dibentokin biar biar warnanya muncul tuh. Jadi 100% ini aja semua nggak masalah sama yang kuning. Nah, gitu. Jadi udah lumayan mirip ya sama si yang dipunya oleh si IG gitu. Nah, di sini paling kita agak tebelin tuh, nyesuaiin sesuai kebutuhan. Misal 3 enggak, kita buat 2 deh. Jadi border width-nya 2. Oke, jadi ini untuk si story-nya gitu. Ini kita copy paste. Kemudian oke kita taruh misal segini deh jaraknya. Kita copy paste lagi, ini sesuaiin. Nah, ini kita copy paste lagi. Nah, gitu. Oke, jadi ini untuk ukurannya di sini dia sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, nggak masalah. Kemudian ini kita group stories gitu. Nah, kemudian si bagian story-nya kita taruh dia di tengah antara sini sampai ujung sini. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti 1 2 3 4 5. Nah, di sekitar sini nih bagian tengahnya. Kita taruh di sekitar sini deh. Nah, gini. Kita taruh atas dikit. There you go. Ini kan 2 ya. Sama sini 2. Ini agak geser sini. Nah, kemudian di bagian bawahnya adalah postnya itu. Nah, postnya itu terdiri dari yang pertama, wait. Oke, jadi ini untuk bagian storiesnya. Jadi sekarang udah lumayan mirip nih antar kayak yang ada di Instagram. Tuh yang mana dia bentuknya kan gradient tuh. Nah, ini di sini juga kita udah ada nih gradientnya. Gitu. Oke, jadi ini untuk Instagram kita udah taruh tengah. Oke, Instagram udah taruh tengah. Kita selanjutnya ke bagian si postnya ya tadi. Ya, jadi kita ke bagian postnya. Untuk post dia itu kan urutannya dia pertama picture, profile, kemudian nama, kemudian di sini ada waktu, kemudian lokasi ya nggak usah dulu ya. Sebenarnya kasih sebelah sini ada titik gitu. Jadi kita pakai salah satu di sini kita copy paste, ini kita keluarin ya. Nah gini. Nah kemudian di bagian sini kita kan nggak pakai ini nih, karena dia langsung profile langsung gambarnya gambar profilnya aja gitu kan ya. Nah jadi si profile tapi ukurannya dia oke lebih kecil. Mungkin dia sama ya kayak sini. Oh nggak dia bigger, gambarnya lebih besar. Oke, misal kita buat aja 44 deh. Ini kan tadi 22 ya. Kita di sini 44 deh. Jadi misalkan, nah di sini kan dia gambarnya lebih pendek nih. Kita buat juga sama. Kita misal pakai segini deh. Nah, jadi di sini agak geser bawah ya. Nah, jadi di sini kemudian untuk teksnya itu kita inspect coba cek si gambar si teks kemudian cari font size. Kita cari di sini font size dia 0,875 rem berarti sekitar 14 gitu untuk sih namanya. Jadi di sini kita teks ini nama user gitu. Kemudian dia masih bold ya. Nah, di sini dia ukurannya adalah 14. Ini kita dia jadi 14, ini nama user. Nah, gini. Oke, mungkin ini kita taruh tengah ya. Ini kan dia karena ada ininya kalau nggak salah ya. Nah, tuh, dia aslinya di tengah. Cuma karena ada lokasi makanya dia agak geser tuh kalau di Instagram yang asli. Jadi nama user gini. Kemudian di sisi sebelah kanannya itu ada oh sorry, ada titik 3. Ini kita copy
paste, nggak usah sih sebetulnya. Jadi ini kita geser ke sini. Nah, jadi kita ambil dari ini sini berarti. Terus kita di sini gitu ya. Kita lock, kita coba gedein. Kita buat jadi 30 deh. Nah, kita di sini nama user dan logo. Nah, kemudian di bawahnya itu langsung gambar. Di sini kita pakai kotak aja dulu ya. Jadi untuk ini kan posisinya tuh dia ngikuti banget tuh sama ininya. Di sini kita buat kotak kayak gini sampai sama ukurannya dia agak mentokin si titik tiganya juga. Jadi bagian sini mentok, sebelah sini dia agak di sini ya. Nah, ini kita tarik ke bawah. Kemudian untuk ukurannya kita cek lagi dulu ya. Si image-nya itu dia ukurannya 400 sorry. Di sini dia ukurannya adalah, kita coba cek di sini aja deh, width. Border width, font, inherit, border top width, image width, top width, border image widthnya 100% dari 100%. Ya deh, kita cek di sini sekitar 460 pikselan ya. Jadi di sini seginilah ya katakanlah. Nah, gitu. Jadi agak dimiripin dan dia di sini dia ada border radiusnya. Jadi di sini kita kasih border radius juga 4 kayak cukup deh. Ya 4 aja cukup. Gini, kemudian tinggal bagian bawah adalah komennya ya. Ini tapi sebentar, ini kalau rasanya agak terlalu besar ya. Jadi kita akan coba kecilin deh. Ini kita geser satu ini juga satu di sini. Jadi ini kan mentok-mentok ya. Ini satu skip. Nah, di sini dia ukurannya di sini. Gitu. Nah, ini juga kita bisa kecilin lagi, nyesuaiin si ukuran lebarnya. Kurang lebih segini lah ya, cocok. Oke, jadi ini untuk si bagian gambarnya gitu. Nah, kemudian si bagian bawah. Jadi di bagian bawah tuh nanti kita buat si komennya ya. Jadi ada like, kita copy paste. Nggak usah sih. Sorry. Nah, ini kita masukin aja ke dalam sini. Si like ini kita taruh di bagian sini kayak gini. Nah, di sini di warnanya nah, sorry, ini kita hapus. Kemudian bagian dalamnya kita ganti jadi putih. Nah, gini. Jadi ada lope-lope, urutannya lope-lope kok ini sama ini, tapi kita atau gini deh, kita tetap tampilin. Ini kan juga komen ya, walaupun di sini dia muncul kayak gini sih, tapi kita nggak buat itu. Ini kita inspect. Nah, oh ya btw ini juga tips ya, cara misal kalau teman-teman mau mengambil icon dari website lain gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari ya di website Flaticon juga sebetulnya ada sih. Jadi kalau misal teman-teman cek di Flaticon, ini ada home icon. Kemudian misalkan Instagram, tadi ada search gitu ya. Sorry di sini. Nah, ini ada searchnya Instagram nih. Kemudian warnanya juga bisa diganti gitu. Kemudian di sini ada gitu. Tapi kalau misal teman-teman nggak nemu gitu ya, teman-teman bisa kayak gini. Ini kan dia ini tergantung ya. Teman-teman mungkin tahu kalau teman-teman bisa copy image dan lain sebagainya. Nah, di sini kan dia SVG ya, bukan image biasa tuh. Nah, di sini teman-teman bisa jadi SVG, teman-teman klik kanan, kemudian copy elemen. Kemudian teman-teman bisa pakai notepad gitu. Bisa tuh. Kemudian di paste, kemudian teman-teman save. Nah, di sini tipe data dari teksnya ganti all files. Nah, kemudian teman-teman kasih nama, misalnya tadi comment dot. Nah, kemudian namanya adalah SVG, samain gitu. Gitu. Kemudian di sini juga ada yang ini. Nah teman-teman cari yang bagian SVG-nya. Nah, dari SVG, ini kita klik kanan, copy elemen. Kemudian teman-teman buka lagi notepad. Ini kita save. Di sini message.svg.
tipenya all files, save. Gitu. Kemudian mungkin satu lagi ya, jadi kita akan sama si bagian ini nih, sekalian aja gitu maksudnya. Jadi bagian ini terakhir. Nah, jadi SVG ini kita klik kanan, copy elemen, kemudian kita masuk ke sini, notepad, kita save, kemudian di sini archive, ya, archive, di sini .svg. Nah, gitu. Jadi kita udah ada bagian sini, kemudian di sini kan teks ya. Kemudian teks, nah di sini kan more. Nah, nanti kita juga akan coba gitu ya sistem more ini gimana caranya gitu. Nah, sampai sini kemudian di bagian sini add comment. Nah, nanti ada muncul komen juga gitu ya. Oke, tadi kan udah kita save, teman-teman bisa pergi ke gambarnya lagi dulu gitu ya. Ke gambarnya lagi, di sini tadi yang kurang adalah tadi ada message, archive sama archive, message sama komen. Ini kita copy, kemudian di sini kita paste aja. Nah, ini dia. Oh, sorry. Jadi kita ada komen, message, sama archive. Ini kita pindah mereka ke dalam sini. Nah, oke, ini kita geser ke bawah. Nah, kemudian kita ganti dulu BTW warnanya, kita jadiin putih. Jadi nyesuaiin sama si IG clone kita gitu. Oke, di sini kita geser, ini kita geser, ini kita geser. Supaya dia agak rapi aja ya. Jadi, nah, dia di tengah. Kemudian si ini dia taruh di pojok sini. Gitu, nah, gini ya. Oke, udah mulai semakin mirip dengan IG yang asli gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk nama ini kan, nah di bagian sini kan tuh ada lagi nih, dia tuh ukuran tulisannya adalah, coba kita cari di sini font size 14. Jadi kita buat di sini dia itu 14 juga. Oke, berarti sama kayak itu ya. Kemudian tulisan di sini itu ukurannya, coba kita font size dia 14 juga. Jadi ini sama tulisannya. Oke, ini copy paste di sini. Dia sama, cuma dia nggak semi bold, tapi dia regular. Ya, dia regular. Jadi di sini dia ada jeda. Kemudian di sini lorem ipsum bla 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 gitu ya. Nah, udah gini. Untuk yang more comment itu nanti aja kita akan buat langsung di sistemnya gitu. Tapi intinya kayak gini. Oke, jadi ini untuk bagian si dashboardnya gitu ya. Jadi bagian nanti akan ada postingan-postingan dari user-user yang lain gitu. Nah, oke, jadi untuk video yang kali ini cukup sekian dulu ya. Jadi kita udah sedikit nih buat desain untuk halaman dashboard gitu. Jadi sederhana aja ya. Jadi sebenarnya Instagram sendiri untuk halaman ataupun desain layouting itu sederhana ya. Even bahkan untuk yang mobile gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan mobilenya si Instagram tuh dia juga simple gitu. Tulisan-tulisan, kemudian di sini ada story, kemudian ada halaman-halamannya gitu. Kemudian di bawah sini ada tombol-tombolnya. Jadi lumayan simple juga untuk si halaman Android, ya halaman ukuran Android maupun ukuran si laptopnya gitu. Karena pada dasarnya juga halamannya tuh dari ukuran Android yang mana dia dilebarin. Jadinya halamannya kayak gini gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan gitu. Nah, jadi untuk video kalian cukup sekian. Jadi untuk video selanjutnya kita akan lanjut ke bagian halaman login, registrasi, kemudian juga untuk yang versi Androidnya gitu. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.